niat untuk memperhatikan Kota Kupang dengan situasi seperti ini? Ya, kata maskernya ada di sini, situ ya, ada orang yang pakai masker. Kita atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dedikasi dari anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur, khususnya Bapak Hemendiri dan Pak Ansi Lema, yang bisa meluangkan waktu dan memberikan bantuan luar biasa bagi masyarakat Kota Kupang. Bantuan yang cukup banyak ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah Kota Kupang, di mana masyarakat juga tertolong, ya, walaupun memang tidak semuanya, tapi ini bentuk perhatian mereka terhadap pemerintah dan masyarakat yang tertimpa musibah. Dan ini adalah salah satu pekerjaan, salah satu niat yang luar biasa yang diberikan oleh para legislator, khususnya dari PDP yang membantu kami. Kami juga berharap bahwa legislator lain dari NTT juga bisa membantu seperti hal yang sama. Siapapun itu yang datang mengulurkan tangan untuk masyarakat kita, dengan senang hati kita menerima dan berterima kasih kepada mereka. Dan kita doakan mereka juga sukses terus dalam tugas-tugas mereka di parlemen. Ini adalah bentuk tanggung jawab mereka sebagai anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur terhadap saudara-saudaranya yang terkena musibah di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Saya tahu bahwa mereka juga akan datang ke beberapa kabupaten, namun untuk Kota Kupang sendiri kami berterima kasih karena mendapat bantuan yang cukup berarti bagi banyak saudara-saudara kami yang ada di Kota Kupang. Soal tindak lanjut Pemkot tentang pendataan rumah-rumah warga yang katanya akan dibantu untuk diserahkan oleh Pak Herman Heri dan Pak Ansi. Ya, memang betul bahwa Pak Ansi sendiri sudah menemui 3 kementerian dan kami sendiri sudah dikonfirmasi mengenai bantuan, dan besok itu langsung ada bantuan dari Kementerian Pertanian. Itu salah satu bentuk uluran tangan dari Pak Ansi, dan besok sore kita akan menerima bantuan di provinsi, dan kami juga akan terus menyiapkan data basisnya dari kelurahan-kelurahan, RT RW untuk memastikan data-datanya valid. Siapa saja yang sakit, siapa saja rumah-rumahnya yang rusak berat, rusak ringan, namanya siapa, alamatnya di mana, KTP-nya berapa, nomor KTP-nya berapa, dan sebagainya. Itu harus terisi secara lengkap dan jelas. Kita tidak boleh memberikan informasi yang tidak ada datanya, yang tidak valid, karena itu akan berakibat fatal bagi kita nanti di kemudian hari manakala ada pemeriksaan. Oleh karena itu, semua bantuan kita harus kita siapkan data yang valid, dan data yang valid ini harus satu data. Tidak ada orang bilang meninggal sekian, yang harus jelas namanya siapa. Jadi kalau kita bicara ada 6 orang meninggal, siapa namanya, ada jelas. Kita bilang ada 16 titik pengungsian, di mana, berapa orangnya, dan bila perlu by name by address ada nama-namanya. Itu harus penting, karena kalau tidak kita hanya ngarang-ngarang saja, itu bisa menyebabkan nanti persepsi yang kurang bagus. Ya. Oleh karena itu kita mempunyai data yang cukup akurat saat ini untuk membantu, walaupun nanti ada perubahan data terus menerus, sehingga nanti bisa menghasilkan data yang benar-benar terkonfirmasi secara baik. Berapa lama waktu yang diberikan kepada para untuk pendata? Kami hari ini juga rapat, tiap hari rapat dengan ada kali-kali 2 kali. Jadi seperti beberapa hari lalu, 2-3 hari lalu kami rapat dengan Presiden, habis itu rapat dengan kementerian, rapat juga dengan BNPB, semuanya kami ikut. Kemarin sore juga begitu, update mengenai laporan dan sebagainya dan bantuan-bantuan. Nah, kami untuk mendata ini kami pastikan sesegera mungkin. Kalau ada perubahan-perubahan kami akan sampaikan. Jadi kalau bisa 1-2 hari ini bisa, ya. Kami sekarang ini lagi fokus bagaimana menata kota ini secara lebih bagus lagi, dan kami memberikan warning kepada
bagian kebersihan untuk terus besok bekerja sungguh-sungguh dengan luar biasa. ASN juga kita minta, ormas-ormas juga kita minta, organisasi pemuda juga kita minta terlibat, dan besok juga kami minta tolong dari Korps Brimob, dari TNI, dari kepolisian, seluruh masyarakat untuk turun di jalan-jalan utama kita untuk membersihkan sampah-sampah yang ada. Dan kami saat ini memfasilitasi juga menyediakan kendaraan untuk pengangkut. Di samping pengangkut juga kami juga menyediakan tempat-tempat untuk alat-alat untuk membersihkan kebersihan. Jadi mobil-mobil pengangkut ini kami juga bukan saja dari kebersihan, tapi juga dari mitra-mitra kerja kita yang bisa memberikan bantuan kepada kami. Ada 1-2 orang pengusaha yang mau membantu kami, yang walaupun di kota Kupang tidak mendapat pekerjaan, tapi mereka juga membantu kita dengan beberapa truk yang akan besok mulai jam 6 atau setengah 7 kita bekerja untuk membantu membersihkan di kota ini. Dan ini penting untuk kita laksanakan sesegera mungkin, dan ini keseriusan kita akan melihat bagaimana respon masyarakat untuk membantu ini. Kami juga minta ASN itu terlibat di dalamnya. ASN yang tidak terlibat akan dikenakan sanksi. Dan kita tidak main-main, kita akan bersihkan semua. Termasuk di kebersihan-kebersihan, kita akan bersihkan yang tidak penting, yang tidak bisa kerjasama, yang tidak punya hati untuk membersihkan kota ini, yang tidak punya hati bekerja sama-sama, yang tidak punya hati dan cuek untuk menghadapi masalah ini. Kita akan berikan sanksi bila perlu, kita berhentikan. Oleh karena itu tidak boleh main-main, bahwa kita dalam situasi ini tidak boleh orang mengambil keuntungan dengan tiru-tiru di rumah, melepaskan tanggung jawabnya kepada orang lain, tidak punya tanggung jawab yang baik. Kita tidak boleh begitu. Kalau kita tanggung jawab, kita bersama-sama dalam keadaan susah dan senang, kita bersama-sama kita bekerja supaya kita bisa menata kota ini lebih baik. Dan ini pastikan kalau ada orang-orang yang lambat bekerja, yang tidak mau bekerja, yang sulit diajak bekerja, maka kita harus ambil tindakan tegas untuk segera memberhentikan atau menonjolkan orang-orang tersebut. Jadi ini harus tegas kita kerjakan karena kita kerja luar biasa. Kita tidak pernah diam untuk bekerja. Ada orang 1-2 orang yang mungkin merasa bahwa kita tidak pernah muncul. Kita terus bekerja sungguh-sungguh. Siang malam kita bekerja sungguh-sungguh untuk kota ini. Ya, ada juga 1-2 wartawan mungkin yang tidak pernah ketemu, hanya tidur-tidur di tempatnya baru bilang kita nggak pernah muncul. Kita kerja sungguh-sungguh, kita bekerja benar dan terus membantu di dalam banjir-banjir juga kita datang. Apa kawan-kawan tidak pernah lihat? Jadi biasanya wartawan-wartawan yang tidak pernah hanya dulu di belakang meja, seolah kita tidak bekerja. Dan kita bekerja sungguh-sungguh walaupun memang kita belum bisa menangani semuanya secara baik. Kita belum melindungi semua titik-titik pengungsi ini secara baik. Tapi yang jelas kami sudah bekerja sungguh-sungguh, kami sudah mensuplai dan kami juga sudah bekerja dengan maksimum untuk membantu. Tapi satu hal yang harus kita minta adalah kesabaran masyarakat, untuk masyarakat tetap sabar. Kami punya tanggung jawab untuk bisa membantu sungguh-sungguh dengan hati kita yang tulus ikhlas untuk membantu. Ya, gitu ya. Bapak, tadi di Tabuk itu Bapak sempat ada bahwa nanti ke depan akan ada relokasi untuk warga-warga di sana. Ya, kita akan mempertimbangkan relokasi karena memang lokasi-lokasi itu lokasi yang berbahaya yang harusnya tidak boleh ditinggal oleh orang-orang oleh masyarakat. Oleh karena itu kita akan pertimbangkan, kita akan diskusi juga dengan kementerian ada bantuan dari BNPB, bantuan untuk mereka supaya mereka bisa mencari lokasi. Pak, mungkin bisa sebutkan sedikit anggaran, seberapa besar anggaran mungkin terkait dengan penanganan bencana ini untuk warga Kota Kupang sendiri dari pemerintah pusat? Anggaran itu nanti harus ada dihitung semuanya dulu. Sekarang dalam perhitungan semua. Kalau sudah perhitungan kita akan mengajukan ke DPR, ada Pak Yes untuk kita ajukan untuk anggaran mendahului. Ya, anggaran karena BTT kita kan cuma 5M nggak cukup. Banyak sekali kantor-kantor, rumah-rumah dan hal-hal yang harus kita penuhi dari anggaran kita. Ya. Koordinasi dengan pemerintah pusat Bapak? Terus kita koordinasi terus. Misalnya anggaran dari pemerintah pusat ada tidak Pak? Misalnya bocoran mereka mau bantu kita berapa banyak? Anggarannya saat ini belum ada Pak yang pasti karena anggaran yang baru dikasih hanya 500.000 per orang, per kakak per bulan. Itu kan menurut kami nggak cukup, jauh dari cukup. Oleh karena itu memang kita harus menggunakan anggaran-anggaran kita dan kita mengusahakan meyakinkan pemerintah supaya mereka bisa membantu kita lebih banyak lagi. Karena sampai saat ini kerugian yang capek dari rumah-rumah itu sekitar 50 miliar lebih yang masih baru tekan. Oh, Ya. siapa? Oke.